Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Apakah masih baik-baik saja di rumah bersama keluarga? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan yang baik dan ceria ya untuk hari ini. Dan selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Dan kelas seni budaya kita di semester Gasal. Untuk kelas 9 ya. Untuk beberapa orang yang sempat bersama saya di kelas 8, pasti udah gak asing ya sama Bu Ita. Dan beginilah, dan begitulah. Kok malah gitu, begini dan begitu. Dan begitulah cara kita mengerjakan seni budaya di kelas kita kemarin, kelas 8. Nah, kelas 9 juga tidak jauh berbeda, sesuai dengan kontrak belajar yang kita sepakati sama-sama. Dibaca tangga iku kontrak belajar ya. Bacaan yo. Supaya apa? Pelaksanaan kelas kita itu bisa tertib, bisa teratur, bisa apa ya? Sebagaimana baiknya gitu loh. Soalnya kalau kalian misalnya nggak baca ya, pasti 1 atau 2 orang pasti bakal bingung dengan apa yang kita lakukan selama 1 semester ini. Nanti takutnya itu akan mempengaruhi nilai kalian sendiri di rapot. Kelas 8 kan wis pernah kejadian beberapa orang kan. Nah, itu ada yang nilai 0, ada yang absennya tidak mencukupi KKM, misalkan absennya harus 10 kali gitu. Ada yang nggak pernah blast, nggak pernah. Itu hal-hal yang seperti itu harus kita hindari di semester yang baru ini. Kalian wis kelas 9, kalian wis besar, habis ini SMA, habis ini menempuh hidup baru di SMA, dan itu nggak waktunya untuk bermanja-manja ria gitu loh. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa bisa dilanjutkan dalam hati. Nah, kita harus berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tuh bisa nyantol terus gitu loh, sampai masa depan. Oh, dulu aku pernah belajar ini, pernah ini. Nah, akhirnya kalian bisa menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan tentunya semangat untuk menaklukkan setiap tantangan yang ada. Oke, langsung kita lanjut ke materi kita hari ini. Penasaran? Yuk, kita mulai. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang ornamentasi melodi dalam bentuk vokal tunggal. Untuk yang semester pertama ini vokal tunggal ya. Kelas 9 semester Gasal 2021-2022. Sebelum kita masuk ke materi, saya rasa ya materi kali ini bagi beberapa orang akan sangat memusingkan gitu loh. Banyak hal yang harus diingat, banyak hal yang harus dipahami benar-benar. Ada hal kecil, detail kecil yang nggak boleh lewat di materi kita yang kali ini. Jadi, Ibu harap kalian mempersiapkan batin kalian, hati kalian, dan seluruh kemampuan yang kalian punya untuk fokus dan benar-benar nyemak sampai kalimat terakhir. Kenapa? Soalnya nanti ujian dan keluar soal yang ditanyakan di dalam PPT ini, kalian langsung bisa jawab. Nggak perlu bingung-bingung lagi. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami? Next. Oke. Perlu saya jelaskan sedikit juga di sini mayor agenda kita di kelas seni budaya ini yo. Kita punya 4 hal penting yang akan dilakukan selama 1 semester, yaitu 1. Sesi penjelasan materi ya. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru mapel, merangkum ya, jangan
ada di pembelajaran ini, ala seni budaya, wes gak usah nyatet-nyatet. Ya terserah. Cuma nanti kalian butuh catatan itu, kalian nggak tahu cari kemana gitu loh. Ya, merangkum, aktif melakukan tanya jawab dengan topik yang relevan dan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, aktif tanya jawabnya sementara ini di kolom komentar ya, karena masih belum ada update kabar terbaru tentang pelaksanaan Teams. Nanti saya cari info lagi. Tapi untuk sementara pembelajaran ini tanya jawab dan absensinya ada di kolom komentar. Silahkan nulis di kolom komentar ya, nama, underscore, itu loh garis yang bawah itu loh. Itu kelas kalian kelas berapa, kelas apa, 9A, 9B, atau 9C, terus nomor absen, terus di bawahnya kalian menuliskan pertanyaan yang ingin kalian ajukan, tapi pertanyaannya itu nggak boleh yang kayak, Bu, seni budaya itu apa? Jangan, itu pertanyaan yang tidak berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu seperti apa? Bu, tentang teknik ini, itu kan penjelasannya seperti ini. Nah, saya masih bingung di sini, Bu. Nah, itu baru pertanyaan yang berbobot. Kalian baca dulu penjelasannya, baru mengajukan pertanyaan. Jangan nggak baca, moro-moro tanya. Nggak suka aku, oke? Next, sesi kuis atau main game, ya. Iya, tentu kelas ini harus menyenangkan gitu loh. Dan beberapa orang juga suka main game kan. Jadi, siswa mengerjakan kuis dan game edukatif sebagai media pengukuran kemampuan, daya nalar, daya berpikir kritis, itu kebalik ya, dan pemahaman terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, jadi kalian ngerjain kuis atau game, itu ya jangan sembarangan gitu loh, dibaca dulu, dipahami dulu, nggak linknya dibuka tok terus langsung ngerjakan, nilai sing keluar 0. Iku podo era ngerjakno. Ya, dipahami dulu PPT-nya. Nanti PPT-nya tak share kok di kolom komentar, di description box. Di-download, dibaca baik-baik, baru main game atau jawab kuis. Jangan kuisnya dulu, salah ya. Oke? Lanjut, ada seksi praktek. Nah, sesi praktek ini apa, Bu? Ya, kalian harus mempraktekkan atau melakukan materi yang kita pelajari. Misalkan, seperti kemarin lagu daerah toh, ada yang nyanyi, ada yang main gitar, ya, itu, kayak gitu. Siswa melakukan praktek mandiri berdasarkan instruksi yang diberikan. Dalam hal ini, mohon membiasakan diri untuk membaca instruksi sebaik-baiknya sebelum melakukan praktek. Ada noise ya? Aku takutnya noise. Di sini ya sama kayak kuis dan game tadi, dibaca dulu instruksinya. Jangan langsung mengerjakan tanpa instruksi. Nanti kalian bisa tersesat, bisa salah, bisa tidak sesuai ketentuan, dan nanti nilainya kurang, gitu ya. Next, ada sesi dokumentasi. Nah, kalian kan tadi sudah praktek, sudah ngerjain kuis misalkan. Nah, siswa mendokumentasikan pekerjaannya ya, entah itu kuis, entah itu praktek, karyanya ya, dengan bentuk foto atau video di link yang diinstruksikan. Nah, jadi jangan salah kirim link. Jangan mengirim file ke link yang tidak tepat. Misalkan gini, tugas 1, ya mengumpulkannya di link 1. Tugas 2, mengirimnya di link 2 gitu. Jangan dicampur, karena kalau dicampur itu akan dianggap gugur. Jadi kalian harus benar-benar teliti di sini. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Next. Oke, selanjutnya. Sebelumnya masuk lebih dalam lagi ke ornamentasi melodi ya, kita harus tahu dulu unsur musik itu apa aja.
Nah, misalkan kalian lihat tubuh manusia ya. Kalian tahu itu tubuh manusia. Nah, di dalamnya itu ada bagian tubuh apa aja. Organ apa aja. Gitu. Bukan organ tunggal, itu beda cerita. Organ. Tubuh musik itu terdiri dari apa saja? Ya. 1, terdiri dari melodi. Nah, melodi ini kalian pasti nggak asing. Soalnya melodi ini yang berada di paling depan dalam tubuh musik ini. Kalau kalian nyanyi lagu, misalkan lagu apa rek? Sing kalian familiar. Gundul-gundul pacul aja ya, tak jadikan satu lagu untuk contoh semuanya yang ada di sini. Melodinya gundul-gundul pacul itu kan gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul nglipang sekane dadi sak latar. Nah, itu yang namanya melodi. Bagian lagu utamanya gitu loh. Oke, next. Ritme. Ritme itu berhubungan sama ketukan. Misalkan, Kak Bu Ita tepuk kayak gini, kalian kedengaran nggak? Nah, misalkan gundul-gundul pacul tadi ya. Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Nah, jadi ambek deg-deg deg-deg deg-deg. Nah, itu namanya ritme. Paham? Bingung? Coba kalian sendiri wes. Tepuk tangan ya. Lagu gundul-gundul pacul ditemani sama tepuk tangan. Tuh, waga gundul-gundul pacul cul gembelengan. Bisa? Nah, itu kalian sedang melakukan ritme. Next. Harmoni. Nah, harmoni ini lebih ke arah akord ya biasanya ya. Kalau kalian nyanyi terus ditemani sama gitar, ditemani sama piano, keyboard, atau pianika. Nah, itu kalian lagi melakukan harmoni. Misalkan gundul-gundul pacul, itu kalian mencet akord C, F, G, dan lain sebagainya. Itu namanya harmoni. Atau harmoni juga bisa diartikan itu dobelan, lek gampangannya tuh kayak dobelan. Misalnya kalian nyanyi 2 orang, satunya di nada yang tinggi, satunya di nada yang rendah. Nah, itu bisa disebut harmoni. Cuman aku nggak bisa meraktekkan karena sendirian di sini. Nanti lek ada sing nyaut serem jadi nih. Gitu ya. Next. Tempo. Nah, kalau ritme tadi itu kayak tek 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 tek. Nah, ritme itu kayak gitu. Nah, tempo itu dasarnya ritme. Tidak divariasi, hanya berjalan monoton dan teratur. Kayak tek 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 tek. Nah, kalau tempo lebih kayak gitu. Kalau ritme bisa divariasi. Tek 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 tek. Nah, itu ritme. Kalau tempo itu lebih monoton, lebih gitu-gitu aja bunyinya. Tek 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 ya segitu terus. Gitu ya, paham? Next. Dinamika. Nah, dinamika ini udah bagian yang agak apa ya? Sebagai penghias juga sih. Dinamika ini misalkan kalau kalian lihat film, terus kalian itu merasa kayak pemeran utamanya ini lagi susah gitu hidupnya. Nah, itu dinamikanya lagi turun. Nah, nanti kalau ada dinamikanya pas naik, pas jagoannya itu lagi bertempur sama musuhnya. Nah, itu dinamikanya naik. Musik juga begitu. Seorang musisi harus tahu kapan lagu itu dinamikanya turun dan kapan dinamikanya naik. Gitu ya. Next. Dan ini yang paling apa ya? Terakhir untuk tubuhnya musik, yaitu ekspresi. Kalian sudah melakukan melodi, ritme, harmoni, tempo, dinamika, nggak akan lengkap
kalau tanpa ekspresi. Kalian nyanyi terus mukanya datar, nyanyi nggak senyum, terus nyanyi lihat kanan kiri nggak lihat kamera, misalnya kalian harus berhadapan dengan kamera. Nah, itu berarti kalian menyanyi tanpa ekspresi. Nah, ekspresi itu apa, Bu? Wajah kalian. Cara kalian membawakan musik itu, lagu itu harus terpancar dari wajah kalian. Kenapa? Karena kalian nyanyi bukan untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi, untuk mengisyaratkan lagu itu bisa sampai ke orang, kalian harus berekspresi. Gitu. Misal gini wes, kalian pingin ngasih kado ke teman kalian yang ulang tahun. Kalian bilangnya, selamat ulang tahun ya, semoga sehat, semoga panjang umur, rezekinya banyak gitu. Atau, hey, selamat ulang tahun ya ampun, semoga panjang umur, semoga sehat, semoga. Nah, dari dua nada yang kalian dengar tadi, mana yang merupakan ekspresi? Tulis di kolom komentar ya. Yang pertama apa yang kedua? Next. Oke. Selanjutnya adalah makna istilah dari ornamentasi melodi ya. Nah, awal dulu deh. Kata ornamen itu asalnya dari bahasa Latin. Namanya ornare. Aku nggak tahu bahasa Latinnya itu cara bacanya gimana. Ini tak baca sesuai hurufnya aja. Ornare. Yang memiliki arti menghias. Sebuah kegiatan untuk menghias itu tadi. Kegiatan ya ini ya, kegiatan. Kata kerja. Sedangkan dalam bahasa Inggris, asal katanya, ya suku katanya itu ornamen. Yang memiliki arti perhiasan. Menjadi kata benda di sini. Kalau dari bahasa Latin itu kata kerja, kalau dari bahasa Inggris itu menjadi kata benda, perhiasan. Ya, next. Nah, definisi aslinya itu apa, Bu? Ornamentasi melodi ini tadi. Bisakah kalian coba ngeramesi sendiri ya? Coba menyimpulkan sendiri. Tak kasih waktu 10 detik untuk nulis di buku pekerjaan kalian, buku tulis kalian sendiri. Tak kasih waktu 10 detik mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Dari apapun yang kalian dapatkan tadi, bisa nggak kalian mencoba berpikir kritis untuk menemukan apa sih definisi dari ornamentasi melodi? Sudah? Kita cocokkan. Nggak harus benar, nggak harus podo, nggak. Cuman aku pingin kalian tangkep poinnya. Tangkep garis besarnya, tangkep inti katanya, inti kalimatnya itu kalian bisa nangkep. Oke? Tak buka. Ornamentasi adalah musik. Salah baca, maaf. Ornamentasi dalam musik dapat diartikan memberikan simbol hiasan dalam rangkaian melodi yang ada. Dan simbol ini tadi sifatnya dekoratif pada karya musik. Nah, maksudnya gimana, Bu? Kok bingung aku ini. Kalian misalkan mau hari raya ya, otomatis kan harus bersih-bersih dan menghias rumah agar ketika tamu-tamu datang itu lah kelihatan rapi, cantik. Terus enak gitu loh buat kumpul-kumpul sama keluarga, ya toh? Nah, di sini juga demikian. Ada simbol-simbol musik yang harus disematkan, ditaruh gitu ya, di sebuah lagu yang fungsinya untuk mempercantik lagu itu. Gitu. Bingung? Iya rek, sabar yo. Ancen butuh banyak tenaga kok untuk memahami iki. Cuman aku yakin dan percaya kalian itu siswa yang hebat dan kalian itu pinter-pinter. Jadi sabar, gak apa-apa. Gak paham hari ini gak apa-apa.
asalkan kalian tidak berhenti untuk memahami. Iya. Next. Nah, selanjutnya apa iki? Ornamentasi melodi dalam bentuk vokal tunggal ya. Itu terbagi atas dua hal. Satu, dilakukan dengan terencana. Ya apa Bu maksudnya terencana? Notasi ornamen yang ada ya nanti kita sebutkan satu-satu jenisnya apa aja. Notasi ornamen dituliskan ke dalam partitur. Dan penyanyi atau musisi harus mengikuti makna dari simbol itu secara disiplin. Jadi nggak boleh nego. Gitu. Nggak boleh kayak gak tak bunyiin sesuai hukumnya lah. Jangan, nanti salah itu. Salah kabeh kok. Ya, itu secara terencana. Kedua, secara spontan. Bukan spontan, bukan. Spontan maksudnya apa, Bu? Disebut juga sebagai improvisasi. Kalian nggak asing toh ambek improvisasi, apa maneh lek sing sering lihat iku Indonesian Idol. Pasti improvisasinya itu kurang tepat. Nah, Bunda Maya biasanya sing kayak gitu. Sebagai teknik improvisasi, yakni tidak menuliskan notasi, simbol-simbol tadi di partitur lagu. Akan tetapi, langsung dilakukan pada saat tampil. Jadi nggak janjian, dek partiturnya nggak ada, sakjane. Tapi ketika dek tampil, dek tak gini tak improve gitu Nah, itu yang namanya spontan. Sampai sini bisa dipahami? Saya, next. Nah, ini dia si jali. Oke, sekarang di bagian ini aku pengen kalian itu lebih fokus daripada sebelumnya. Kenapa? Karena di sini, bagian ini, slide ini, itu banyak sing harus diingat. Gak banyak sih, cuma piro itu? Cuma 1, 2, 3, 4, cuma 5. Tapi istilah-istilah sing agak asing mungkin bagi beberapa orang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Simbol ornamentasi melodi vokal yang terencana itu terdapat 5 simbol yang bisa ditulis di partitur musik ya. Kan syaratnya terencana kan harus tertulis di partitur. Nah, 1 ada trill. Apa sih trill itu, Bu? Bukan sepeda trail ya, bukan. Jangan bias anak-anakku. Trill ya, bukan sepeda trail. Trill adalah pergantian cepat antar notasi dasar dengan 1 not di atasnya. Hal ini dilakukan hingga jumlah ketukan dalam 1 birama habis. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini tuh simbolnya trill. Ini loh, TR ini loh. Nah, cara membunyikannya gimana? Nah, kita akan simak bersama-sama. Ada video nih. Bentar ya. So let's have a look at a bar of music with a trill in it, and we can clearly see that it appears here just above this note. Now be aware that this is a B flat due to the flat in the key signature. Now this is where it causes a little bit of confusion, I find, for my students. They think that you trill from the B flat to a B natural. Now the rule of the trill is that you trill to the next line or space up. So our B flat is on a line, so we're actually going to trill to the C. That C is in the next space up, and you can see that I've put a little red dot to represent where we're trilling to. So this is what it would look like if we were to write it out. Let's have a listen. So all a trill is an instruction to quickly oscillate or change quickly between the note that's written and the note in the next space or line above, and in this case the B flat to the C. Now just be aware that trills can sometimes have a or a couple or several acciaccaturas to end that trill. If you watch my clinic video on... Jadi ini
tulisannya kayak gini ya, simbolnya TR terus R, ya. Cara membunyikannya gimana? Nah, cara membunyikannya itu ini. Sabar, iya saya tahu itu tampak sulit sekali untuk dipahami. Kita simpen dulu, nanti kita akan jelaskan di akhir. Sementara kalian nikmati dulu apa yang disajikan di PowerPoint ini, oke? Nah, seperti ini, namanya trill. Nah, selanjutnya ada mordent. Ini loh. Mordent. Yaitu apa, Bu? Getar nada yang terdiri atas not dasar. Not dasar dulu dimainkan. Kemudian not atas atau not bawah. Kemudian kembali ke not dasar. Bingung ya? Langsung aja ke video. So let's have a look at these two different types of mordents. First of all, here's a very simple tune, G, F, D. And you can see that I've put an upper mordent above the G. And here's the same tune again, but this time I've put a lower mordent above the G. Let's focus on the upper mordent for the sama moment. Lower mordent. All you have to do is play 3 notes in very upper quick succession. Upper itu ke atas, you play the note that's underneath the mordent. In this case, it's the note G. Then you play a note 1 step above. More about that in a moment. And then thirdly, you play the original note again. So if we were to write out what a mordent looks like, this piece of music, this is what it would look like. Yang kalian lihat di sini. Let's have a listen to it as well. Nah, jadinya kayak gini. And just a little bit of clarity when I say 1 step above. You can see that the first note is a G and it's on a line, or the line's cutting through it. The 1 step above moves up to the space. So if your note's on a line, you go to the space. If your note is in a space, you go to the line. So that's 1 step up. Let's have a look at a lower mordent. Now, a lower mordent works almost the same as an upper mordent. We just need to change the words in our little rules at the top of the screen just very slightly. For rule number 2, play a note 1 step. We need to change that to above if lower. It's an upper mordent, or below Bukan if lower it's a ya, lower mordent. Now, lower. as this is a lower mordent, this is what it would look like if we were to write it out. So let's just have a listen to the difference between these upper and lower mordents. Here's the upper mordent again. And here it is again if we use a lower mordent. The key thing with mordents is that you follow these 3 very important rules. Play the note that's Nah, oke, selanjutnya kita punya turn atau gruppetto. Gruppetto, tanda untuk melakukan nada atasnya dulu. Misalkan mana nih mouse-nya? Ini kan G ya. Nada atas, oh berarti A, terus nada pokoknya G, nada bawah F, dan kembali ke G. 4 nada tersebut harus dibunyikan secara berurutan. Bunyinya gimana? Kita simak sama-sama. So you can see what a turn looks like at the bottom of the screen. Let's have a look at a very, very simple example of a turn in a piece of music. So here you can see there's a B followed by a C, but above the B there's that turn symbol. Now that's what's written into a piece of music, but if we were to actually play it, this is what it would look and sound like. Now you can see that the written B has been turned into 4 new notes. Let's go through each of those notes one by one. Now note number 1 is the note above the written note. Now the written note in my first example here is a B, so the note above it is a C. Yang nomor 1 ya. Note number 2 is the written note. Oh itu B, not B. Note number 3 is the note below the written note. In this case it's an A.
And note number 4 is the written note itself, the B. Now, this 4-note formula is applicable to all turns whenever you come across them. So you need to remember that particular 4-note formula. The only tricky thing that comes about is knowing how fast or slow how to play them. Let's have a look at another example. Here's B to C again, but this time you can see that the turn is between the notes. Now, that means that actually you're going to play the B, and then you're going to put the turn between or quickly before you play the C. Let's have a listen to what it sounds like this time. Now, I could keep offering you lots and lots of examples of turns, but how fast or slow you play them and where you place them depends upon a number of things. But you, the performer, get to choose what's right. As long as you follow that 4-note formula, you're absolutely fine. Ngerti, Rek? Bengong. Jangan mengeluh karena ini bahasa Inggris lah. Kalian lo generasi millennials. Wis wayahe go internasional iku wis wayahe kalian itu. Ojo mengeluh bahasa Inggris aku gak ngerti. Belajar. Oh, Suloyo wae. Oke, ya wis tak jelasno lagi ya karena saya baik hati. Jadi yang namanya grupeto itu simbol yang ini yang bisa kalian lihat seperti S tapi tidur itu kan. Nah, itu maksudnya adalah membunyikan not ini dengan cara seperti ini. Kan not ini tuh apa ini? G, A, B. Nah, not ini tuh kan B ya, B. Caranya memainkan ini di grupeto adalah naik satu not dulu, kan tadi B, ini jadi C. C, terus ini not utamanya B, terus turun lagi A, terus naik lagi B. Nah, cara membunyikannya itu di sini. Yang tadi tuh loh. Coba petuanya orang no. Area ini loh, yang audionya main. This time. Now, I could keep offering you lots and lots of examples of turns, but how fast or slow you play them and where you place them depends upon a number of things. But you, the performer, get to choose what's right. As long as you follow that 4-note formula, you're absolutely fine. Itu ya. Oke, next. Oke, next. Wow. Oke ya, itu tadi grupeto atau turn. Oh, sorry, I'm sorry. Weh, banyak artis yang kalian suka nggak, Dek? Tadi. Nanti kita bahas. Pasti kita bahas. Oke, untuk selanjutnya ada appoggiatura dan acciatura. Dua hal ini sama, cuman kayak beda jenis gitu. Samanya di mana? Bedanya di mana? Samanya itu ada not kecil ya, yang ditulis di sebelum not yang ukuran besar. Sama juga. Ya, kecil, depannya not yang ditulis besar. Bedanya di mana? Satunya ada shred-nya dan yang satu tidak. Nah, untuk itu kita akan bahas di satu video yang sama. Langsung ke perbedaannya. Check this out. Now we are learning about grace notes. If you look at this picture here, there are two notes that are smaller than the rest and have slashes through them. These are the grace notes. A grace note is played ever so slightly before the following note. Let's listen to this example. Notice how each grace note is on the D line, therefore the grace note is a D note, and it is played ever so slightly before the C note. There are two different types of grace notes, one kind with a slash through it, called acciacatura, and one kind with no slash through it, called appoggiatura.
When there is a slash through it, the Nah note itu ya begins dua ya, before beda ya. the Satu beat. ada shred, When there is namanya no slash through it, acciacatura, the note begins on the beat. The kind with appoggiatura. the slash through it are more common in lively and rhythmic pieces. With no slash, this kind is more common in slow and melodic pieces. Let's go back to this first example. Let's hear it one more time and notice how each grace note begins before the beat. This type of grace note is often called a crush grace note. Here is the same example. Sebelum However, tempo ya. each grace note does not have a slash through it. These are the appoggiaturas. Let's listen to this example. It may have been hard to hear at first, but each grace note in Yang this nggak pakai example slash, yang came ini. on a click, Apa as namanya? opposed to the previous Apo? example, where each grace note was before the Giatura. click. Ya, betul. If you couldn't hear the difference, let's hear it again slower. Here is Tipis the ya crush bedanya ya. notes Ternyata played slower. antara dua ini. Here is the appoggiatura example played slower. Ya. Akan dimainkan dengan lebih lambat. Perhatikan itunya. Klik temponya. Tek, 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 tek. Nah, itunya yang kalian perhatikan. Here is the crush notes played slower. Tep, 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 tep. Here is the Sudah? appoggiatura Oke. example. Nah, played kalau kalian slower. belum jelas, kalian bisa ngulangi videonya ini. Nanti tak taruh setiap sumber yang disematkan di PowerPoint ini di description box. Jadi kalian bisa lihat fullnya gimana sih, gitu. Biar kalian nggak terbatas hanya di media kita ini. Kalian bisa berwawasan luas, gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu. Selanjutnya, sudah. Simbol ornamentasi melodi vokal yang terencana sudah semuanya. Oke? Sampai sini kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dikasih nama, biar langsung bisa dijawab, bisa tahu. Oke? Next. Contoh ornamentasi vokal, melodi ya, tetap melodi. Dan ini ranahnya spontan. Fokusnya adalah warna vokal pribadi penyanyi dan genre musik yang digunakan. Nah, rata-rata yang saya tampilkan di slide ini itu genre musiknya adalah R&B, pop, terus ada satu yang klasik, terus ada satu lagi yang itu semacam lo-fi. Ada genre musik lo-fi yo, aku baru tahu. Itu semacam apa ya, yang menyukai ketenangan-ketenangan itu pasti nggak asing ngambil lo-fi. Oke, dan kita langsung mulai ke satu ornamen yang pertama, yaitu hard and soft growl. Yang di sini suka nyanyi, angkat tangan sih. Asing nggak sama kata growl? Growl itu apa sih, Bu? Growl itu kayak gini loh, kayak hai, kayak ha. Bilang ha tapi rodok diteriakno ngono, iku namanya growl. Vokal yang dibuat dengan kesan serak atau kasar. Nah, contohnya ada satu contoh lagu yang mungkin kalian nanti bisa gampang nangkep ya. Itu ada Whitney Houston yang Didn't We Almost Having All. Nah, kalau kalian nggak kenal sama lagu-lagu yang di sini, nggak apa-apa. Anggap aja pengetahuan baru. Ya, kita lihat sama-sama. Weh, ini konser lama ya, Rek ya. Jadi maklum jika tidak sebagus itu. Ini loh. Wah. Ulangi lagi.
Tak ulangi lagi ya bagian growling ya. Nah, itu tadi growling. Sing bagaimana? No. Nah, itu namanya growling ya. Oke, lanjut. Dan kedua ada head voice atau whistle. Wih, gambarnya Mbak Ariana ya. Mbak Ariana Grande, kalian tahu? Mau sore gak tahu. Saya sebentar, kita break sebentar, adzan soalnya. Nanti kalian bisa langsung jumping ke itu menit dimana videonya udah nggak ada adzannya, oke? Sampai mana kita tadi? Oh ya, head voice atau whistle ya, itu jenis suara yang pusat supportnya yo, powernya, listriknya, gensetnya itu ada di kepala. Dan itu kayak apa ya? Beberapa orang nggak biasa sama teknik ini, pasti ngerasa pusing biasanya. Dan satu contoh yang bisa untuk head voice atau whistle itu Mbak Ariana ini sama Mariah Carey. Dua orang ini, cuman sekarang sih lagi tren-trennya itu Mbak Ariana. Yes, check this out. Wait. Nah itu walah macet video nih. Oke, nah itu tadi yang namanya whistle. Nah itu aku nggak bisa ikut tinggi rek. Kalian nggak biasa latihan tentang whistle, pusing gitu ya. Whistle wis cukup paham, itu gampang tenger-tengeran nih. Oke, yang kedua ada vibrato. Vibrato itu adalah mengatur gelombang vokal lembut dan mendalam. Misalnya kayak tapi dikit gitu loh, di belakang liriknya aja. Dan itu nggak semuanya, cuma di bagian-bagian tertentu yang butuh dipermanis, itu baru dikasih vibra. Cuman sing vibranya apa ya, kayak menjadi ciri khas itu ada di Aretha Franklin yang lagu Natural Woman. Kalian nggak apa-apa, ini memang orang tua senior, tua nggak boleh ya bilang tua ya, orang-orang senior seniornya barat itu ya sih kayak gitu. Aretha Franklin, Whitney, Michael, ya yes, itu Aretha Franklin Natural Woman, check this out. Dan konsernya itu pas dilihat Pak Obama. Perhatikan belakangan nih. Nah, itu dia. Life is so unkind. Life is so unkind. Ada kayak gitu-gitu nih. Nah, itu namanya vibrato. Wangele istilahnya. Selanjutnya ada echo.
Dudu Eko, ya masuk Pak Eko, bukan, tapi Eko. Itu apa sih? Ornamentasi yang dilakukan dengan cara menyanyi yang sedikit mendesah. Kayak misalnya gini. Nah, itu biasanya kan kental banget sama Michael kan ya. Kita lihat Michael Jackson Beat It. Nah, itu apa? Ada kayak gitu nih dari depan kayak back at zombie, back at what you do on the floor. Ada. Nah, itu kayak gitu ya. Oke, Michael, thank you. Oke, selanjutnya ada ornamentasi vokal yang tremolo. Tremolo itu kayak vibra, tapi lebih apa ya? Rapet lagi. Misalnya kalau vibra kan dikesan halus dan lirih-lirih gitu kan di belakang. Kayak gitu deh. Tapi tremolo enggak, dia lebih garang gitu kayak wow, kayak lebih ditekankan, terus lebih berkarakter apa ya, rapet gitu loh kayak wow, itu bener-bener bunyi gitu loh, tidak ditaruh lirih-lirih di belakang kayak vibrato. Tremolo, getaran vokalnya lebih rapat dari vibrato ya. Dan kita punya Lawrence Brownlee dari partiturnya ini, aku nggak tahu judul lagunya Camprino apa bukan, cuman dia lagi tampil bersama orkestra saat itu. Kita lihat videonya ya. Belum apa-apa itu sudah terlihat posisi bentuk mulut yang sempurna gitu untuk tremolo. Play. Nah itu tuh. Wah, iku completely tremolo. Nah itu ya bisa dipahami ya, benar-benar bulat, terus jelas, terus satu birama penuh gitu loh. Wow, kayak, nah itu namanya tremolo, lebih jelas daripada vibrato. Dan terakhir kita punya falsetto. Falsetto ini kalian pernah dengar itu nggak? Location Unknown yang dinyanyikan adik Gempi. Ya, itu lagu itu. Nah, penyanyi aslinya kan namanya BK untuk yang cewek, sama yang cowok itu Hani kan ya. Falsetto itu apa sih, Bu? Upaya untuk mencapai nada tinggi untuk sementara waktu, kemudian kembali ke range nada aslinya. Di videonya nanti kita lihat sih. Dibuka dulu videonya, cek jelas. To you again, I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight, back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight, back to your side. Nah, kalian dengar nggak falsetto di bagian mana? Serius? Iya ta, bagian iku ta?
Nah, oke. Falsetto yang di sini itu di bagian ini loh. Na 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 na. Nah ini. Na 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 na. Nah, itu yang namanya falsetto. Lah belum jelas puteran lagi wes. Itu videonya nanti apa link full aslinya di description box. Oke? Kayaknya sudah semuanya. Terus apa lagi? Quiz time. Nah, sebelum teman ya rek, tak tekankan sungguhan di sini. Kalian nek ngerjakno kuis, ojo dikerjakno sembarangan. Ojo dikerjakno dengan ngitung kancing, ojo dikerjakno dengan ngitung benik ya. Bacaan dulu PPT-ne baik-baik. Dengarkan lagi audionya, misalnya bingung, tanya gitu. Jangan ngerjakan kuis itu asal jawab, wis Bu iki Bu. Aku pokoknya nggarep Bu, aku tak dolen layangan maring ini. Ojo, jangan. Nilainya kalian nanti kena pengaruh di situ. Kan nilai kan dari kalian sendiri, bukan dari saya. Gitu ya. Kuisnya apa sih? Oke, lanjut baca instruksi selanjutnya. Nah, ini tuh ada semodel game ya. Dan kalian bisa langsung ngerjakan di link ini. Tulis link ini mirip, gede kecil, angka hurufnya itu harus sama plek, tidak boleh ada yang beda satupun. HTTPS tak ejakan ya. .2 garing garis miring bit.ly garis miring lagi 3 L kecil, itu bukan I besar ya, tapi L kecil, terus 5 Q besar, D besar, J kecil, B besar. Nah, nanti misalnya kalian nggak mau nulis kayak gitu, terus langsung klik link game di description box gitu ya. Nah, ini cara ngerjakan gimana sih? Ini kayak jawab biasa, jawab kayak Google Teams biasanya. Cuman ada itu bumbu-bumbunya, dan nanti kalian lihat sendiri lewat main. Aku mau jelas kok spoiler lah. Udah, next. Oke, kita sampai di akhir acara kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton hingga akhir, dan semoga bisa bermakna ya rek apa yang kita lakukan hari ini. Dan don't forget to subscribe. Ojo lupa untuk subscribe channel ini. Kalian wis mau lulus, mosok sih nggak subscribe bae ngono kan. Gemes aku. Oke, YouTube channel Seni Budaya SMP Negeri 2 Ngempol Artcrom ini harus di subscribe, wajib. Kalian mari ngene lulus sih nggak subscribe bae, saya nggak kebazut. Oke? Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Saya Akwita Valentina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa minggu depan di video selanjutnya. Dadah.